Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Maaf mengganggu waktu siang yang berharga. Gak apa-apa lah, kan dapat nasi bungkus. Nunggu kue lah ya tadi. Kami akan menjelaskan tentang SOP dalam penginputan RKA, APBD maupun pergeseran atau perubahan. Bisa dilihat di layar, SOP kita sangat singkat, hanya 7 tahapan. Ketujuh tahapan tersebut akan saya jelaskan lewat slide. Metriza dan Fitri Zahratul Jannah. Dan juga untuk UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor ada Kurnia Egi Chandra dan Encia. Nama ini akan menjadi admin yang akan kami berikan tanggung jawab dalam penginputan rincian belanja pada rencana kerja anggaran atau RKA. Mulai dari tahun 2026 mungkin di APBD perubahan. Berikut SOP-nya. Yang pertama, sekretaris Kepala Dinas. Kepala Dinas akan memerintahkan sekretaris dan kepala bidang untuk menyusun rincian belanja yang akan diinput pada SIPD untuk menjadi dokumen RKA. SIPD dan menyampaikan hasilnya atau print out kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan. Nah, ini peran untuk setiap admin yang sudah disebutkan tadi. Misalnya AP, setelah dapat perintah dari kepala bidang untuk menginputan di bidang perhubungan, ini di print out B. Ini ada fotonya. Ini di print out oleh AB, disampaikan ke Kasubag Perencanaan dan Keuangan. Ini kalau misalnya tidak ada duit, boleh kepada staf-stafnya atau perintah juga boleh. Nah, ini print outnya kalau selama ini kan isi aja tuh. Bidang kawasan isi misalnya. Isi, setelah diisi diabaikan, tidak ada tindak lanjutnya kan. Jadi ini di print out, print outnya sampaikan ke Kasubag Perencanaan dan Keuangan. Disinilah Kasubag. Jadi print out tadi yang diserahkan itu diperiksa oleh Ibu Kasubag. Ya, ini Ibu Kasubag. Kalau diperiksa sebagai proses verifikasi, kalau misalnya ada yang salah, nanti jadi kayak bimbingan skripsi, misalnya bidang kawasan menyampaikan print out di sini. Untuk waktunya maksimal itu 3 hari. 3 hari ini lah dengan proses verifikasinya. Jadi kalau bisa itu 1 hari selesai input. 1 hari selesai input disampaikan ke perencanaan. Kalau selama ini kami yang print, ini yang periksa Pak Aher. Jadi peran sekretaris agak kurang kurang nampak lah peran sekretarisnya. Di sini dia nampak nanti peran sekretarisnya memeriksa ini. Jadi di kepala dinas dia langsung tanda tangan aja, langsung setuju. Tidak ada lagi revisi. Nah, setelah selesai baru dokumen akan dikembalikan ke kami dan kami jadikan dokumen RKA untuk nanti disampaikan ke TAPD bagian anggaran atau mungkin dibahas bersama ini untuk kepala dinas, kepala bidang, sekretaris dan Kasubag atau lokasi. Teman yang kurang paham dengan alur ini boleh bertanya. Yang khusus admin ya. Ini adminnya yang paling berperan nanti. Izin bertanya, Pak. Karena saya di sini bertanya, apa sih tujuan dari pembagian tim untuk pembentukan RKA ini? Oke, untuk pertanyaannya langsung saya jawab. Pembagian admin ini bertujuan agar penginputannya lebih efektif dan efisien. Kalau selama ini di bidang perumahan selama ini yang input ini Pak Aspid. Nah, jadi kalau terjadi mutasi sekarang
Tidak mungkin kita limpahkan tugas ini ke kabit yang baru. Kabit yang lama juga tidak mungkin lagi kita hubungi. Nah, jadi kami buat admin supaya stafnya ini mengerti dalam penginputan ini tidak melibatkan kepala bidang lagi. Jadi yang ini dilakukan oleh staf, tapi tetap dikoordinasikan dengan kepala bidang. Kita tidak bingung nak nginput apa, yang menentukannya kepala bidang. Misal untuk 2027 perjalanan dinas 10 juta, kita tidak ngitung cak mana makainya ini, kapan aja makainya, kapan nak kita inputkan, kurang atau tidak 10 juta. Itu tugasnya kepala bidang. Dan tugas itu cuma input. Masalah kurang atau cak mano, itu urusan kepala bidang. Tugas itu cuma input aja. Jadi untuk kedepannya kami harapkan tugas ini tidak lagi dibebankan dengan kepala bidang ataupun sekretaris. Oke, saya kira gitu, saudara. Yang masalah kegiatan parkir kan itu menghasilkan PAD kan? Itu tidak ada kegiatannya, tapi semua pihak yang buat SPK, surat perjanjian kerja mengenai parkir masih berlanjut. Masih, dia memang masih berlanjut, Pak. Tapi tidak ada kegiatannya. Nah, disitulah peran RKA ini. Ini kan kita nginput untuk kebutuhan kita di tahun depan. Misal Mbak tahun 2027 tuh butuh tidak parkir? Berapa dana yang dibutuhkan? 30 juta. 3 juta. Dana yang dibutuhkan 3 juta untuk ATK dan lain sebagainya diinput di tahun ini. Jadi nah, yang di tahun kemarin itu penginputannya tidak tahu siapa yang hapus. Adminnya banyak ibu. Nah, kalau misalnya terjadi kayak itu, kan adminnya terlalu banyak kemarin tuh. Renado, siapa lagi yang dari bidang perumahan itu? Perhubungan itu. Bang Wahyu ada perhubungan Iguan, itu kan terlalu banyak tuh. Kami bagi tuh. Nah, kalau pun tidak terlimput, itu biasanya tetap berjalan. Mana? Tapi dananya ada. Jadi, Habis. nah itu. Makanya krusial di sini, pentingnya ini kalau kita tidak input, kerjaan kita tetap jalan. Tapi kita tidak diakomodir untuk anggarannya. Tidak ada pengaruh dia. Tidak ada. Itu supporter bayaran kan? Sebungkus. Ada yang masuk. Dari duit lain daerah. Yang masuk. Paling kalian tuh lah. Kerja bangku. Iya, kerja bangko. Kayak jago-jago di jalan itu misalnya. Kan ada 2 kali tadi kan. Itu pengajuannya sekali aja di pas pengajuan rencana kerja anggaran ini atau di bisa-bisa. Jadi kan ada tahapnya, Mbak. Di tahapnya ini di APBD dan perumahan tuh. Di APBD itu kalau bisa dihitung buat langsung ganti pemain. Misal keperluan sekitar 50 juta Langsung dari buat. dari dari Jasa, penjagaan, jasa sama yang ATK tadi. Ya. Jadi langsung dalam 1 tahun itu diminta 50 juta. Ya. Misal terpakai untuk di ininya cuma 20 juta awal. Yang sisanya nih masih bisa digunakan lagi. Sisanya untuk ini, Apa untuk diajukan apa di perubahan aja? Kalau Mbak lah input 50 juta, terpakai baru 30 juta, ada sisa 20 tuh. Itu bisa dipakai lagi selama tahun berjalan. Nah, jadi kalau Mbak misalnya input cuma 30, terpakailah 30, habis. 20 juta untuk belanja tenaga jasa, 20 juta lagi ATK. Nah, kalau kita belanjakan 20 juta plus dari lebaran kemarin, berarti habis tuh. Nah, tinggal belanja ATK. Nah, kalau itu kita paling mengandalkan dana dari perumahan atau pergeseran, misalnya dana di kegiatan lain itu geserkan untuk ini. Situ ya. Itu karena misal Nah, supaya tidak terjadi lagi, setelah dianggarkan dihitung betul-betul untuk kebutuhannya berapa. Anggaran bukan termasuk dari mini komputer. Nah, jadi itu dananya tidak bisa terpakai. Sampai sekarang belum bisa terpakai. Nah, supaya bisa tidak terjadi lagi, nah itu harus diperhatikan. Mini komputer.
Tangga itu masuk ke peralatan apa tuh? Peralatan kerja ya. Belanja alat lainnya biasanya. Terima kasih pada hari ini, terima kasih sudah hadir. Untuk selanjutnya apabila ada pertanyaan, tolong dikoordinasikan dengan tim perencanaan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.